hasil kegiatan belajar mengajar dinamika kelompok selama 1 semester. Saya dari kelompok 6, tentunya saya akan dibarengi dengan rekan-rekan saya. Dan hal apa aja sih yang telah saya pelajari selama 1 semester dan bagaimana sih hal tersebut bisa mengubah dampak positif terhadap kelompok kami. Dimulai dari yang pertama adalah analisis SWOT, di mana saya dengan tim saya saling mengenal diri masing-masing dari kekuatan, peluang, kelemahan, dan juga ancaman. Mungkin biar lebih jelas, saya kasih ke Nizam aja kali ya. Coba Nizam, giliran kamu. Di tugas pertama, kita bedah individu lewat analisis SWOT. Pada analisis ini, kita belajar memetakan strength, weakness, opportunity, dan traits diri sendiri. Tujuannya agar setiap anggota tahu apa yang harus dia kasih untuk tim dan apa yang harus diperbaiki bareng-bareng sampai jadi sebuah video analisis yang solid. Setuju gak, Jidan? Sepakat. Betul sih kata kamu soal analisis SWOT, yang dimana dari hasil analisis SWOT ini saya dengan tim saya jadi lebih paham mengenai kekuatan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman. Tapi setelah menganalisis SWOT, saya dengan tim juga belajar bagaimana sih sebuah tim bisa terbentuk, mulai dari forming, storming, norming, dan performing. Mungkin saya akan lemparkan ke Nisa aja kali ya. Boleh deh Nisa, bagian kamu. Nah, di tugas kedua kita membahas terkait fase tim. Fase yang pertama itu namanya forming, dimana kita lagi saling kenalan dan juga mengenal satu sama lain dalam tim. Yang kedua ada fase storming. Nah, mulai muncul nih konflik-konflik yang terjadi di tim kita. Selanjutnya itu ada fase norming, dimana kita mulai efektif dan juga mulai membuat aturan-aturan yang ada di kelompok kita. Selanjutnya yang terakhir itu fase performing, dimana kita mulai bekerja dengan baik, efektif dan juga menampilkan hasil yang baik. Nah, dari semua fase ini, fase storming lah yang membentuk kedewasaan dalam tim kita. Nah, saya sepakat nih dengan hasil dari pembahasan kamu bahwa setiap tim pasti melalui 4 tahapan tersebut. Nah, dari 4 tahapan pembentukan sebuah tim, tentunya sebuah tim perlu pemimpin kan? Nah, kami selama 1 semester telah mempelajari 6 gaya kepemimpinan. Tapi, apa saja sih gaya kepemimpinan yang telah kita pelajari? Mungkin selanjutnya akan saya berikan kepada Denisa sama Sina ya. Oke, Denisa sama Sina, giliran kamu. Nah, ada 6 gaya kepemimpinan yang akan kita bedah. Yang pertama ada transaksional, di mana ini lebih berfokus pada tugas dan imbalan. Yang kedua ada transformasional, ini lebih ke gaya perubahan. Dan yang ketiga yang kita sendiri bahas kemarin di kelas yaitu laissez-faire, ini berfokus pada kebebasan kepada anggota. Setelah laissez-faire yang kasih penuh kebebasan ke seluruh anggota, kita ada 3 lagi gaya kepemimpinan. Coba deh Sina, kamu jelasin 3 gaya kepemimpinan itu. Lalu ada gaya karismatik dengan daya tarik personal, situasional yang berubah sesuai kondisi, dan birokratis yang sangat taat aturan. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Nah, terima kasih ya sudah membahas 6 gaya kepemimpinan yang telah kita pelajari. Tentunya dari ke-6 gaya kepemimpinan tersebut masih banyak gaya kepemimpinan lain. Tapi dari 6 gaya kepemimpinan itu tidak ada yang paling baik, tentunya tergantung bagaimana situasi kita dan tergantung bagaimana tim kita. Lanjut adalah bagian hal paling seru dari tugas ini adalah bagaimana membedah diri menggunakan teori Johari Window. Tentunya setelah tadi kita di awal tentang SWOT, kemudian alur pembentukan sebuah tim, kemudian gaya kepemimpinan, dan yang paling seru adalah teori Johari Window. Nah, sekarang giliran siapa ya yang belum? Oh, giliran Ken. Ken, coba kamu bedah teori Johari Window ya. Ini tugas yang terakhir loh. Oke, kita akan belajar 4 jendela. Yang pertama yaitu open area, di mana kita sama-sama tahu. Yang kedua yaitu blind area, di mana hanya kamu yang tahu. Yang ketiga yaitu hidden area, di mana hanya aku yang tahu. Lalu yang 4 unknown area, yaitu kita belum mengetahui potensi kita. Intinya, semakin kita terbuka, maka semakin sedikit hambatan yang akan kita hadapi. Oke Ken, terima kasih. Hebat sekali kamu untuk membahas teori Johari Window ini. Tentunya dari teori Johari Window ini membahas 4, open, blind, hidden, dan juga unknown yang telah kita pelajari. Dan pada intinya, setelah kita menjalani satu tim belajar dinamika kelompok, saya dan tim menyadari bahwasanya sebuah kelompok pasti memiliki dinamika yang dimana dinamika tersebut harus kita mampu selesaikan.
Setelah keluar dari perkuliahan ini, setelah keluar dari mata kuliah di sini, saya dan tim berharap bahwasanya ilmu yang telah kita dapatkan akan bisa memberikan dampak positif dan akan bisa memberikan pengembangan individu untuk kita berkembang di luar sana dan di tim-tim lainnya. Saya Jidan Maulana, saya dengan kelompok 6, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.